spend hour in the day. Now we will start our lesson, the religion. And now, before we start our lesson, please close your hand, close your eyes, and pray. Okay? Thank you for this morning. Thank you for the Lord. And now we will start our lesson religion. Please let us, please let our students, and we believe you are here. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, please open your Bible in Rome 10 verse 9 until 10. Okay, Miss akan membaca dalam bahasa Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Okay, now we will start our lesson dan tema kita yaitu tentang ibadah. Silakan duduk yang tenang di rumah dengarkan penjelasan. Okay, selamat belajar. Tema kita ialah tentang ibadah. Materi daring pembelajaran 1 Jumat 17 Juli 2020. Nah, kita masuk pada pengertian ibadah. Sejak kecil kamu pasti sudah dididik orang tua kan untuk beribadah di gereja. Nah, gereja adalah tempat kita beribadah. Ibadah ialah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, ibadah berasal dari kata abodah yang berarti bakti, hormat, penghormatan. Jadi ibadah ialah ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur kepada Tuhan. Perhatikan gambarnya ya. Ini adalah gambar keluarga yang datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati. Ibadah bukan hanya sekedar kegiatan memuji atau menyembah Tuhan di gereja, tapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Seperti tokoh berikut, ya kan? Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan Tuhan di Taman Eden. Bentuk ibadah mereka ialah menaati semua perintah Tuhan. Nuh juga demikian ya. Nuh adalah seorang yang saleh di zamannya yang penuh kejahatan. Itulah ibadahnya juga kepada Tuhan. Meskipun saat itu semua orang di sekitar Nuh adalah orang jahat, tapi Nuh taat, takut akan Tuhan, saleh, dan menjauhi kejahatan. Demikian juga dengan Adam, Kain, dan Habel. Ya, Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaannya. Itu adalah bentuk ibadah mereka kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Kalimat mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah ini menyatakan bahwa mempersembahkan kurban, yaitu kurban bakaran, adalah bagian penting dalam agama Yahudi dan dalam agama-agama lainnya. Nah, tetapi Paulus mengatakan bahwa orang beriman tidak perlu lagi mempersembahkan binatang mati atau persembahan lainnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka lebih baik mempersembahkan seluruh dirinya dalam pelayanan hidup kepada Tuhan Allah. Nah, yuk pertanyaannya, apa itu tubuh yang kudus? Kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu lagi, tetapi milik Allah. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah, jadi tadi pengertian ibadah kan kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi melalui tubuh ini kita juga harus memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi
pengertian ibadah yang sesungguhnya itu luas ya, termasuk seperti gambar berikut ya. Mereka ngapain ya? Yaitu mendoakan orang sakit. Nah, ada lagi ini menolong teman ya, itu juga termasuk ibadah. Kemudian saling mendoakan juga termasuk ibadah ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, belajar bersama. Oke, menghibur teman yang bersedih itu juga termasuk ibadah. Jadi pengertian ibadah itu luas. Kita juga bisa belajar loh dari cara hidup jemaat mula-mula dalam beribadah. Di sini Miss ada kasih berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin ya. Boleh dibaca Alkitabnya, boleh juga dibaca di sini ya. Ada 6 poin cara hidup jemaat mula-mula dalam beribadah. Nah, bagaimana dengan ibadah kita? Apakah kita sudah melakukan ibadah yang benar? Ayo jawab dalam hati masing-masing. Karena ibadah itu ternyata tidak hanya di gereja, di luar gereja juga adalah ibadah kalau kita memuliakan Tuhan. Secara khusus kan ini masa COVID-19, kita nggak bisa ke sekolah, kita nggak bisa bebas ke gereja. Jadi bagaimana? Kita juga harus melakukan ibadah di rumah. Selain itu, kita harus menanti firman Tuhan dan melakukannya. Itulah bukti bahwa kita bersukacita kepada Tuhan. Nah, ini latihannya. Bacalah Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kemudian catat materi penting dalam penjelasan Miss di atas. Buat rapi di catatan. Nah, catatannya dibuat rapi ya. Hal-hal yang penting di dalam penjelasan Miss ditulis dengan rapi. Nah, kemudian dikerjakan di buku latihan atau buku agamanya, catatan dan foto. Kemudian kirim ke Google Class. Nah, ini ada ayat hafalan dari Miss Esra. Roma 12 ayat 1 ya. Minggu depan dihafal dan Miss akan lihat siapa yang benar-benar hafal firman Tuhan ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke Mas student, gimana hasil belajarnya? Tadi tema kita tentang apa? Tentang ibadah. Nah, di sana Miss memberikan ada tugas ya. Tugasnya dikerjakan di writing, dibuat rapi, kemudian difoto dan kirim kepada Miss melalui Google Classroom. Jangan lupa ada ayat hafalannya. Minggu depan kita akan bertemu dalam Google Zoom dan Miss berharap semua anak-anak Miss P6 bisa memberikan ayat hafalannya dengan baik. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.